Opung Luhut Panjaitan, Opung Luhut Binsar Panjaitan, dia memang dikenal suka ngotot dan bicara keras. Mungkin saking suka ngototnya itu, mungkin nih ya, karena suka ngotot itu, sampai-sampai Opung Luhut suka lupa juga buat konsisten. Yang penting, sekarang ini dia punya argumen buat menggolkan kebijakan yang dia mau. Tapi sepertinya Opung juga suka lupa kalau argumennya nggak sesuai dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Dia nggak sadar kalau argumentasinya malah menyenggol ke kanan dan ke kiri, ke orang-orang dekatnya sendiri. Ya, begitulah Opung kita. Begitulah Opung Luhut yang suka ngotot itu. Kejadian terbaru Opung Luhut bicara ngotot adalah saat dia mempromosikan program Cortex, program digitalisasi pajak yang dirancang buat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus kepatuhan wajib pajak. Di acara seminar IDN Times bertajuk Menavigasi Ekonomi Global, Strategi untuk 2025, Opung Luhut yang jadi salah seorang pembicara bercerita kalau Bank Dunia menilai Indonesia sebagai negara dengan sistem pengumpulan pajak yang sangat buruk, bahkan setingkat dengan negara seperti Nigeria. Sistem pengumpulan pajak kita dinilai parah banget. Makanya, sekarang pemerintah mau membenahi masalah ini dengan meluncurkan aplikasi digital Cortex. Nah, soal argumentasi kalau soal pengumpulan pajak negara kita cuma setingkat dengan Nigeria ini, Opung Luhut kayaknya lupa. Dia lupa kalau di pemerintahan sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, Opung dan Pak Jokowi sebetulnya sudah punya waktu 10 tahun buat membenahi masalah pajak ini. Opung Luhut dan Pak Jokowi punya waktu 10 tahun buat membenahi masalah yang sangat krusial ini. Jadi, kenapa baru sekarang muncul aplikasi Cortex? Kemana saja Opung Luhut dan Pak Jokowi selama ini? Dalam urusan membenahi sistem pajak, kemana saja mereka selama ini? Berkali-kali, sangat sering sekali, Opung Luhut menegaskan kalau kita jangan suka saling menyalahkan. Dia berkali-kali bilang ke kita, jangan suka menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Kita jangan suka menyalahkan pemerintahan Pak Jokowi. Mungkin itu yang dimaksud sama Opung. Mungkin pendapat Opung Luhut ini memang ada benarnya. Kita jangan fokus saling menyalahkan. Kita harus memandang ke depan dan mencari solusi terbaik. Tapi, nah ini menariknya. Tapi pada kenyataannya, seringkali argumentasi yang dimunculkan Opung Luhut sendiri justru membuka borok-borok dari pemerintahan sebelumnya. Ya, seperti waktu Opung bilang kalau sistem pajak kita cuma setingkat Nigeria. Mungkin Opung Luhut memang cuma mau bilang ini ada masalah yang harus diselesaikan. Tapi pada kenyataannya, kalau kita telisik argumentasi Opung dengan kritis, jelas sekali kalau masalah-masalah yang ada sekarang ini adalah akibat ketidakbecusan atau kelalaian dari pemerintahan di masa sebelumnya. Soal pajak, soal rendahnya kepatuhan membayar pajak di negara kita misalnya, ayo kita dalami soal ini. Jadi, sebetulnya masalah pajak ini sudah ramai didiskusikan, terutama di kalangan ekonom, sejak berpuluh tahun yang lalu. Bahkan sejak era Orde Baru. Soal tingkat penerimaan pajak yang rendah adalah masalah laten negara kita. Ketika masih menjabat sebagai presiden di tahun 2019, Pak Jokowi pernah sesumbar bakal meningkatkan rasio pajak atau tax ratio menjadi 12%. Ini janji dan target Pak Jokowi di tahun 2019. Sewaktu Pilpres tahun 2019. Rasio pajak adalah ukuran buat menilai kinerja pengumpulan pajak di suatu negara. Semakin tinggi tax ratio, maka semakin baik kondisi ekonomi karena pajak yang dikumpulkan lebih banyak. Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang tax rasionya paling rendah. Sebagai perbandingan, rasio pajak di Thailand mencapai sekitar 17%, di Vietnam 16%, Filipina 14%, Singapura 12%, dan Malaysia 11%.
Sementara di negara kita, angkanya masih di kisaran 10%. Jadi soal rasio pajak ini, Pak Jokowi sudah paham masalahnya dan bahkan pernah sesumbar bakal meningkatkan tax rasio kita dari 10% menjadi 12%. Waktu itu Pak Jokowi masih punya paling tidak waktu 5 tahun buat membenahi urusan ini dan mencapai target. Nah, sekarang bagaimana realisasinya? Bagaimana hasil kerjanya? Ternyata hasilnya nihil. Tax rasio kita masih tetap berkutat di angka 10% saja. Kalau kalian mau tahu angka-angka tepatnya, ini angka-angkanya. Waktu Pak Jokowi awal-awal menjabat sebagai presiden, di tahun 2015, di tahun pertama dia memerintah secara penuh, rasio pajak kita adalah 10,8%. Nah, berselang 8 tahun, di tahun 2023, tahun terakhir Pak Jokowi memerintah secara penuh, rasio pajak kita hanya 10,2%. Jadi, dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kondisinya malah memburuk. Capaian tax rasio kita malah turun. Makanya, kita nggak perlu heran. Kita nggak perlu merasa kaget kalau Bank Dunia menilai Indonesia sebagai negara dengan sistem pengumpulan pajak yang sangat buruk. Bahkan setingkat dengan Nigeria. Sistem pengumpulan pajak kita dinilai parah banget. Memang nggak terlihat ada pembenahan dan perbaikan yang signifikan selama masa pemerintahan Pak Jokowi. Selain program pengampunan pajak atau tax amnesty, nggak ada terobosan. Oknum-oknum mafia pajak masih bebas berkeliaran dan berpesta bersama para pengemplang pajak. Nah, masalah rasio pajak yang nggak naik-naik inilah yang sekarang mampu diatasi dengan adanya aplikasi Cortex. Memang program ini sudah dirintis sejak era Pak Jokowi dan bisa mulai dipakai di era Pak Prabowo. Tapi pertanyaan pentingnya, mengapa program ini baru dijalankan di akhir-akhir masa pemerintahan Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi sudah memahami masalah ini sejak awal. Berjanji mau membenahinya dan bahkan sudah memasang target tax rasio 12% di tahun 2019. Sudah sejak 6 tahun yang lalu. Sekarang Opung Luhut tampak sangat bersemangat mau membenahi masalah ini. Opung Luhut tampak ngotot mau mempromosikan aplikasi Cortex yang dia harapkan bisa ikut membenahi masalah ini. Kita tentu senang dan sangat mengapresiasi kalau masalah para pengemplang pajak ini bisa diatasi. Ini penting dalam mewujudkan keadilan bagi kita-kita yang sudah tertib membayar kewajiban kita kepada negara. Tapinya nih, kenyataan kalau Cortex baru jadi dan digunakan sekarang, ini menjadi bukti baru lagi kalau pemerintahan Pak Jokowi nggak segesit yang dicitrakan selama ini. Dan uniknya atau ironisnya justru adalah Opung Luhut Binsar Panjaitan, sahabat dari Pak Jokowi itulah yang sekarang membongkar kegagalan program pajak di era sebelumnya itu. Opung Luhut ini memang unik. Gimana pendapat kalian?